Kasus penularan virus rabies ke manusia saat ini tengah viral di media sosial. Yang terbaru adalah kisah seorang balita perempuan yang meninggal dunia setelah terinfeksi virus rabies. Balita perempuan asal Buleleng, Bali tersebut diketahui dirawat di rumah sakit dengan gejala gatal-gatal, tidak bisa minum air, nyeri saat menelan, gelisah, hingga takut pada angin. Ternyata, balita tersebut sempat digigit anjing kecil peliharaannya 1 bulan sebelumnya. Kejadian tersebut bermula saat sang anak hendak mengambil mainan di kolong tempat tidurnya. Tak disangka, anjing kecil peliharaannya menggigit lengan kirinya hingga mengakibatkan luka gores. Saat itu, balita tersebut tidak langsung dibawa ke rumah sakit karena dianggap hanya mengalami luka goresan ringan. Sang ibu hanya mencuci luka tersebut dengan air dan sabun. Siapa sangka, ternyata anjing tersebut telah menularkan virus rabies kepada balita malang tersebut. Hingga akhirnya, balita tersebut meninggal dunia 1 bulan setelah digigit. Sebenarnya, apakah virus rabies itu? Rabies diakibatkan oleh infeksi dari virus Rhabdoviridae dari genus Lissavirus. Lissavirus sendiri berasal dari kata Lissa, yang dalam bahasa Yunani berarti gila atau kegilaan, dan virus mengacu pada agen infeksius yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi, secara harfiah, Lissavirus dapat diartikan sebagai virus gila atau virus kegilaan. Bahkan, virus rabies dikatakan sebagai inspirasi dari film-film zombie. Bila melihat film zombie, gejala yang digambarkan memang ada kemiripan dengan gejala-gejala pada pasien yang terinfeksi rabies. Namun, tentu sudah didramatisasi agar lebih menarik untuk ditonton. Film zombie sendiri memang dianggap mengadaptasi gejala virus rabies yang telah bermutasi hingga menjadi lebih kuat dan efeknya menjadi sangat menakutkan. Seperti pada film I Am Legend, digambarkan mereka yang terinfeksi virus, baik binatang maupun manusia, menjadi sangat agresif. Para zombie ini juga digambarkan sensitif pada cahaya, yang juga merupakan salah satu gejala pada penderita rabies. Virus rabies ini ditularkan dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia. Hewan yang dapat menularkan virus rabies adalah anjing, kelelawar, kucing, hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan babi, hingga hewan pengerat seperti tikus dan tupai. Hewan atau contohnya anjing yang terjangkit virus rabies akan mengalami perubahan perilaku yang mencolok. Anjing yang tadinya tenang akan menjadi lebih agresif dan terus-menerus menggonggong, atau anjing yang tadinya aktif menjadi sangat pendiam dan lesu. Anjing ini juga mengalami kecemasan hingga tampak lebih gelisah dan mengalami insomnia. Mulut anjing juga akan terus terbuka karena kesulitan menelan dan mengeluarkan liur yang berlebih hingga busa. Bahkan, mereka bisa mengalami kelemahan otot hingga kelumpuhan. Dan setelah virus menguasai seluruh otak mereka, anjing tersebut akan mati. Apabila hewan yang terinfeksi virus rabies tersebut menggigit atau mencakar manusia, maka manusia tersebut akan terjangkit virus rabies. Gejala rabies pada manusia biasanya muncul setelah periode inkubasi. Periode inkubasi adalah waktu antara paparan terhadap virus rabies hingga munculnya gejala klinis. Periode ini dapat bervariasi, tapi rata-rata berkisar antara 1 hingga 3 bulan, tergantung letak gigitan hingga seberapa parah gigitan. Setelah periode inkubasi ini, gejala pun mulai muncul. Gejala ini dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap awal atau tahap prodromal. Pada tahap ini, penderita dapat mengalami gejala seperti gatal atau nyeri di lokasi gigitan. Setelah itu, mulai timbul gejala yang mirip dengan flu, yaitu demam ringan,
sakit kepala, mual, muntah, hingga kelelahan. Selanjutnya, masuk ke tahap agitatif. Pada tahap ini dikenal juga sebagai tahap gila. Pasien mulai menunjukkan perubahan perilaku, gelisah, kecemasan, kebingungan, hingga halusinasi. Penderita juga dapat mengalami kesulitan tidur hingga mimpi buruk yang berkepanjangan, sensitif terhadap cahaya, suara, hingga angin. Pada tahap ini juga dapat melibatkan spasme otot yang kuat hingga mengakibatkan kejang. Lalu masuk ke tahap kronis. Pada tahap ini, penderita rabies dapat mengalami respon yang kuat dan berlebihan saat mencoba meminum air, yang dikaitkan dengan gejala takut pada air atau hidrofobia. Ketika penderita rabies melihat, mendengar, atau mencoba menelan air, mereka dapat mengalami kecemasan hingga ketakutan yang luar biasa. Ketakutan pada air ini dipicu oleh kesulitan menelan karena otot tenggorokan mengalami kelumpuhan. Hingga ketika menelan air sekalipun, penderita rabies akan merasakan kesakitan yang luar biasa, sensasi tercekik hingga terbakar. Bahkan digambarkan menelan air bagaikan menelan kaca bagi penderita rabies. Rasa sakit inilah yang memicu ketakutan pada air. Pertanyaannya, apakah penyakit rabies ini bisa disembuhkan? Ternyata jawabannya iya dan tidak. Apabila virus telah menyebar dan tubuh sudah menimbulkan gejala rabies, maka sudah sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin untuk disembuhkan. Namun, apabila langsung mendapatkan vaksin rabies sebelum virus tersebut masuk ke dalam tubuh, maka virus rabies bisa dikalahkan. Peran vaksin di sini sangatlah penting dan menentukan kesembuhan penderita rabies. Vaksin rabies pertama kali dikembangkan oleh seorang ilmuwan Prancis bernama Louis Pasteur pada akhir abad ke-19. Di sekitar tahun 1885, Louis Pasteur dan timnya melakukan serangkaian percobaan dan penelitian. Awalnya, Louis Pasteur dan tim melakukan pengamatan dan penelitian tentang penyakit rabies, terutama pada hewan yang terinfeksi. Mereka mempelajari gejala-gejala, cara penularan, dan perjalanan penyakit rabies. Lalu, Pasteur dan timnya berhasil mengisolasi virus rabies dari jaringan otak hewan yang terinfeksi. Mereka mengumpulkan sampel otak dari hewan yang mati akibat rabies dan melakukan analisis. Vaksin yang dikembangkan oleh Pasteur diuji coba pada hewan, terutama pada anjing dan kelinci. Hewan-hewan tersebut divaksinasi dengan virus rabies yang telah dilemahkan, dan kemudian diuji dengan terpapar virus rabies yang aktif. Ternyata, hewan yang mendapatkan suntikan vaksin tersebut berhasil selamat dari virus rabies. Meski berhasil, awalnya Pasteur belum berani melakukan uji coba kepada manusia, karena menganggap vaksin tersebut belum sempurna dan khawatir dapat membahayakan nyawa manusia tersebut. Hingga satu ketika, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Joseph Meister diserang oleh seekor anjing liar yang terinfeksi rabies. Karena tidak ada pertolongan yang efektif untuk penyakit rabies pada saat itu, kondisi Joseph Meister semakin memburuk dan keluarganya pun mencari pertolongan dari Louis Pasteur. Awalnya, Pasteur menolak memberikan vaksin tersebut. Namun, setelah berdiskusi dengan keluarga, Pasteur memutuskan untuk mencoba vaksin yang telah dikembangkannya kepada Joseph Meister sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa anak tersebut. Percobaan ini memiliki resiko yang tinggi karena belum pernah dilakukan pada manusia. Selama periode sekitar 10 hari, Joseph Meister menerima serangkaian suntikan dengan vaksin rabies yang telah dilemahkan oleh Pasteur. Meskipun terdapat resiko dan kontroversi pada saat itu, ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Joseph Meister dapat sembuh dan tidak mengalami gejala rabies. Kesuksesan vaksin rabies yang dibuat oleh Louis Pasteur menandai langkah awal dalam penggunaan vaksin untuk mencegah infeksi.
dan mengurangi angka kematian akibat penyakit rabies.